Hari ini akan kutunjukkan bagaimana Al-Quran adalah mukjizat, bukan hanya dalam pesannya, tapi juga di halamannya, barisnya, kata-katanya, dan bahkan dalam hurufnya. Pernahkah kamu melihat kitab di mana seluruh lusinan halamannya, setiap baris dimulai dengan huruf yang sama? Di mushaf ini, setiap baris dimulai dengan huruf yang sama. Coba pikirkan. Tiap halaman jumlah barisnya sama, tiap baris panjangnya sama, dan semuanya dimulai dengan huruf yang sama. Atau dalam salinan Al-Quran ini, ada pola simetris yang muncul di tiap halaman. Baris pertama dan terakhir dimulai dengan huruf yang sama. Baris kedua pertama dan baris kedua terakhir dimulai dengan huruf yang sama. Yang ketiga dari atas dan ketiga dari bawah sama lagi. Setiap baris mengikuti aturan ini. Dan kita lihat mukjizat diulang setiap halaman. Sekarang, salinan yang kamu lihat mungkin yang paling menarik dari semuanya. Hari ini, kita akan memulai sebuah perjalanan visual menarik yang akan lebih meningkatkan keimananmu. Hafiz Osman Nuri adalah seniman kaligrafi yang hidup di akhir tahun 1800-an dan menulis keseluruhan Al-Quran dengan tangan 106 kali. Ya, 106 kali. Tapi warisan terbesar yang ditinggalkannya bukan hanya mushaf yang ditulisnya, yaitu gaya penulisan dan struktur halaman yang sekarang diterima di seluruh dunia. Satu hari, saat sedang menyalin Al-Quran, ia bertanya dalam hati bagaimana cara terbaik menuliskan Al-Quran. Pada saat itu, dia tak tahu dia akan menemukan mukjizat. Beberapa waktu kemudian, Allah menginspirasi hatinya dengan satu ide. Dia akan menulis mushaf menggunakan pengukuran Al-Quran sendiri. Untuk menentukan panjang setiap baris, dia menggunakan surah terpendek, surah Al-Kautsar, sebagai referensi dan membuat panjang setiap garis sama dengan surah itu. Untuk satu halaman, dia memilih ayat terpanjang, ayat Al-Mudayana, maka setiap halaman akan sepanjang ayat itu yang memenuhi satu halaman penuh. Tapi saat dia mulai menulis, dia tak percaya betapa sempurnanya ayat-ayat itu tersusun dengan tepat. Dia kagum dengan apa yang dilihatnya. Setiap halaman dimulai dengan ayat yang lengkap dan berakhir dengan kesimpulan dari yang lain. Tidak ada ayat yang terpecah di antara halaman. Masing-masing berakhir tepat di bagian bawah halaman. Dan seluruh Al-Quran terus dituliskan dengan cara ini 600 halaman. Bukankah menakjubkan Allah menyimpan kunci untuk menuliskannya dengan sempurna di dalam Al-Quran itu sendiri? Setiap orang yang melihatnya terkagum-kagum, dan dengan cepat penulisan ini mulai tersebar ke seluruh dunia Islam. Sekarang bayangkan, kita kumpulkan semua buku yang pernah ditulis dan unggah semuanya ke komputer. Lalu kita minta AI menulis ulang masing-masing buku dengan paragraf terpendek sebagai patokan panjang satu baris dan paragraf terpanjang sebagai ukuran untuk satu halaman. Apakah menurutmu salah satu dari buku-buku itu bisa sesempurna tata letak Al-Quran? Aku rasa tidak mungkin. Ini bukti lain bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Karena strukturnya sangat tepat, sangat tidak mungkin manusia yang merancangnya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW itu buta huruf. Ia tak bisa membaca atau menulis. Dan inilah hal yang paling menarik. Ayat dan surah Al-Quran diturunkan selama 23 tahun sebagai jawaban dari suatu peristiwa dan selalu pada momen tertentu, bukan sekaligus. Yang lebih mengejutkan lagi adalah urutan turunnya surah-surah itu sama sekali berbeda dengan urutan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW pada para sahabatnya. Jadi jika ia tak mungkin merencanakan struktur ini sendiri dan kita tidak pernah melihat hal serupa dalam kitab lainnya, maka sangat jelas Al-Quran adalah mukjizat. Setelah itu, ulama besar tafsir Bediüzzaman menemukan banyak rahasia tersembunyi lain dalam mushaf yang sama pada tahun 1932. Ia menyadari bahwa kata-kata kunci seperti nama Allah, Rob, Rahman, dan nama para nabi, bersama istilah-istilah penting lainnya, tersusun dengan cara yang mustahil terjadi secara kebetulan. Sebagiannya muncul berjajar ke bawah, di halaman yang sama, seperti untayan manik di atas benang. Sebagian lain tersusun rapi tepat di atas satu sama lain saat dua halaman yang saling berhadapan dipertemukan. Ada pula yang cocok sempurna di kedua sisi halaman. Maka ia ingin memiliki Al-Quran, yang dapat dengan jelas menampilkan keselarasan ini. Dan lahirlah susunan ilahi dari Al-Quran. Maukah kamu melihatnya lebih dekat? Mari buka halaman 48. Lihatlah bagaimana kata Rob, artinya Tuhan, yang mengacu pada Allah, tersusun rapi 5 kali berturut-turut. Sekarang mari kita lihat halaman 62 dan 63. Perhatikan penempatan kata Allah 9 kali di halaman 62. Betapa menakjubkan polanya. Di halaman sebaliknya, itu terulang lagi. Kesembilannya tersusun rapi berjajar ke bawah. Saat kita terus membalikkan halaman, kita akan terus melihat susunan vertikal ini, susunan ilahi, di seluruh Al-Quran. Mari kita lihat halaman 259. Perhatikan bagaimana kata Rob muncul.
tersusun 9 kali ke atas di halaman yang sama. Hal yang menarik menanti kita di halaman 82 dan 83. Lihatlah bagaimana kata Allah terulang 4 kali di kedua halaman dan tersusun sempurna saling berhadapan. Bukankah itu luar biasa? Bentuk lain dari susunan ilahi muncul antara bagian depan dan belakang satu lembar Al-Quran. Mari kita lihat lembar yang berisi halaman 33 dan 34. Pada lembar yang memuat halaman 289 dan 290, kata Al-Quran tersusun sempurna saling membelakangi seperti terlihat. Masih banyak contoh lain seperti ini. Aku hanya tunjukkan beberapa. Sekarang kamu akan melihat sesuatu yang benar-benar tak terduga. Pertama, tiap baris di setiap halaman mengikuti pola sempurna. Sebagai contoh, baris pertama dimulai dengan huruf A, dan baris terakhir juga dimulai dengan huruf A. Baris kedua dimulai dengan alif, dan baris kedua dari bawah juga dimulai dengan alif. Baris ketiga dan ketiga dari bawah lagi-lagi sama, lam, lam. Baris keempat juga dimulai dengan lam, dan baris keempat dari bawah juga dimulai dengan lam. Baris kelima dimulai dengan alif, dan baris kelima dari bawah juga dimulai dengan alif. Simetri ini terus berlanjut di seluruh Al-Quran. Halaman demi halaman, baris demi baris. Halaman manapun yang kamu buka, akan terlihat pola simetris ini. Mushaf ketiga dengan susunan ilahi berasal dari Lahore, Pakistan. Mushaf ini dikenal dengan nama Quran Majid Alfi. Mushaf ini ditulis selama 12 tahun, dan selama itu ulama yang menulisnya berpuasa terus-menerus. Setiap halaman berisi 21 baris, dan seperti terlihat, setiap baris dimulai dengan huruf alif. Halaman manapun yang kamu buka, hasilnya tetap sama. Seluruh mushaf terdiri dari 221 halaman, sama seperti mushaf yang ditulis dengan gaya Hafiz Hunsari. Desain unik mushaf ini tidak ditemukan pada kitab lain manapun. Dan seperti terlihat, Allah menjadikan firman-Nya selaras dengan ketiga struktur visual yang menakjubkan ini, tanpa menyisakan keraguan. Tapi bagaimana jika aku katakan ini belum semuanya? Sekarang akan kutunjukkan mukjizat yang membawa keindahan visual ini ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan jumlah pengulangan beberapa kata dalam Al-Quran menunjukkan mukjizat. Misalnya kata yaum, yang berarti hari, muncul tepat 365 kali, yang jelas menunjuk pada jumlah hari dalam setahun. Kata syahr, yang berarti bulan, muncul tepat 12 kali, sama seperti jumlah bulan dalam setahun. Kata malak, artinya malaikat, dan lawannya syaiton, artinya setan. Keduanya muncul 88 kali. Omong-omong, ini bisa kamu verifikasi dengan AI. Angkanya benar-benar sama. Jannah, surga, dan jahanam neraka, masing-masing muncul 77 kali. Rojul, laki-laki, dan imro'ah, wanita, masing-masing 24 kali. Contoh lain, Al-Quran berfirman, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Ayat ini merujuk pada fakta bahwa keduanya diciptakan tanpa ayah, tidak seperti manusia lainnya. Menariknya, kedua nama Isa dan Adam masing-masing muncul 24 kali di seluruh Al-Quran. Keduanya disebut dengan jumlah yang sama. Sekarang kuberikan contoh yang benar-benar berbeda. Surah terpanjang Al-Baqarah memiliki 286 ayat. Di seluruh surah ini nama Allah muncul 282 kali. Selain itu, kata ganti huwa yang berarti dia merujuk pada Allah muncul 4 kali. Jika dijumlahkan, hasilnya tepat 286, sama dengan jumlah ayat dalam surah ini. Atau ambil surah An-Nisa, Al-Ma'idah, dan Al-An'am. Jumlah ayat keseluruhan dari ketiganya adalah 464. Dan tahukah kamu, nama Allah muncul tepat 464 kali di 3 surah ini. Sekarang mari kita lihat pola yang lebih mengejutkan. Ambil 5 surah berikut, Al-Baqarah,